Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, selamat malam. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saudara tonton bisa menjadi berkat. Apakah itu berupa pelajaran atau apakah itu renungan dan bagian-bagian lain dalam video yang sudah ada. Saudara, kali ini kita akan membahas satu topik yang sudah pernah kita bahas. Sebagai lanjutannya, kita akan membahas tentang Yunus. Saya akan mencoba membahas satu isu atau satu perdebatan yang sampai hari ini masih terjadi. Bahkan tadi sore saya membaca atau menyaksikan satu tayangan di YouTube dari seorang teolog Muslim bernama Zakir Naik, yang sebenarnya sudah ditayangkan bertahun-tahun lalu, tapi karena itu terus-menerus ditonton dan itu bisa menjadi hal yang membawa dampak yang positif tetapi juga dampak yang negatif. Nanti saudara bisa lihat linknya dalam video yang saya tayangkan ini. Sebelumnya mari kita baca dulu dari Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yunus pertama ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ayat 17 ini kita sudah mengerti jalan cerita dan peristiwa-peristiwa yang mendahulunya, sehingga sangatlah tepat kalau malam hari ini kita ulang. Kemudian kita mencoba mengulasnya dari apa yang terdapat dalam perjanjian baru. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus," perhatikan, "sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Ada 2 kali istilah, lebih daripada Yunus, yang kedua lebih daripada Salomo. Maka tema yang ingin saya kemukakan ialah, benarkah Yesus tidak mati sebagaimana juga Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam juga tidak mati? Ini menjadi pertanyaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa perdebatan tentang Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, kita tahu peristiwa yang apa yang melatar belakangi. Kalau saudara masih kurang paham, saudara bisa silahkan tonton Yunus part 1 maupun part 2. Di situ sudah dijelaskan apa yang menyebabkan Yunus berada di perut ikan. Kemudian, apakah itu sama? Karena yang mengatakan itu sendiri adalah Yesus. Sama dengan Yesus yang berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Saudara, sehingga ayat-ayat ini dipakai
orang-orang tertentu, atau boleh saya katakan karena ini videonya sudah viral, seorang teolog Islam, teolog Muslim yang bernama Zakir Naik, yang dengan gaya bahasa yang memonopoli setiap orang yang bertanya, dia mencoba menjelaskan bahwa Yesus, atau dalam konteks mereka Nabi Isa alaihissalam, itu tidak mati sebagaimana Yunus tidak mati di perut ikan. Tapi dalam pembacaan kita tadi jelas sekali, ya. Kalau kita lihat kembali dalam Matius pasal yang ke-12, tidak ada persamaan, ya, yang sangat mendasar di antara keduanya. Kalau saudara perhatikan Yunus pasal 1 ayat 17, maka kita akan bisa memahami apa yang melatar belakangi Yunus masuk di dalam perut ikan, dan kemudian apa yang melatar belakangi Yesus mati, dan dia harus dikubur selama 3 hari 3 malam, kemudian dia dibangkitkan. Kalau kita coba melihat dari sisi gaya bahasa, ya, penulis Injil Matius memakai gaya bahasa. Kalau dalam Perjanjian Lama bisa kita lihat gaya bahasa yang disebut dengan gaya bahasa simile, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau dalam misalnya, coba kita lihat gaya bahasa simile itu, contohnya misalnya bisa kita lihat seperti Mazmur pasal 1 ayat 3. Coba kita perhatikan Mazmur pasal 1 ayat 3. Jadi yang pertama bisa kita menjawab dari sisi gaya bahasa atau sastra dari Alkitab itu sendiri. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon, ya, bukan berarti bahwa ia seperti pohon, dia sungguh menjadi pohon. Ia seperti pohon. Yang dikatakan ia seperti pohon itu adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ia seperti pohon, ya. Bukan berarti kalau ada kata seperti sama dengan. Oke? Yang kedua, kalau kita lihat ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Ditiupkan seperti sekam, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti sekam. Seperti. Oke? Kita tahu. Kenapa orang fasik dikatakan seperti sekam? Bukan berarti mereka betul-betul menjadi sekam, tapi seperti sekam, tidak memiliki bobot. Jadi kata seperti apa yang dikatakan dalam ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Memang jelas, kita tidak bisa pungkiri, ada persamaan. Tetapi kata seperti, ya, mengapa saya membawa kita kepada kalimat atau gaya bahasa simile dalam Perjanjian Lama ketika kita membahas kata puisi, ya? Karena di dalam ayat yang ke-40, ya, ayat yang ke-41 ada kalimat, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada. Ya, ini juga justru menegaskan bahwa ini memakai satu gaya bahasa, ya, gaya bahasa perbandingan, lebih daripada. Kemudian juga dalam ayat yang ke-42 yang terakhir, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dengan demikian saudara, bahwa tidak betul kalau Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam dan betul dia tidak mati, ya. Kemudian Yesus yang berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam, dia tidak mati juga. Tidak seperti itu. Tapi ada kata seperti, ada penggambaran. Nanti kita akan lihat mengapa Yesus memakai penggambaran itu, apa tujuannya. Ya. Yang berikutnya, kalau kita memperhatikan di dalam beberapa bagian yang sudah kita baca tadi, itu yang saya katakan. Yunus pasal 1 ayat yang ke-17, ya, kalau kita kembali kepada pembacaan itu, ya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada perbedaan yang mendasar, ya, antara Yunus yang berada di perut
ikan selama 3 hari, 3 malam, dengan Yesus yang berada, yang mati di perut bumi 3 hari, 3 malam, ada perbedaan yang mendasar. Maksud saya, ini salah satu prinsip yang seringkali dipakai saudara-saudara kita yang ingin mendiskreditkan kebenaran Alkitab. Mereka hanya mencomot satu bagian tertentu, kemudian mengabaikan bagian-bagian yang selanjutnya. Kalau memang kita memakai kata seperti, berarti Yunus sama, kata seperti menjadi sama dengan Yesus, seharusnya seluruh kata atau seluruh peristiwa dalam kisah Yesus harusnya juga dipersamakan. Mengapa saya katakan? Kita tahu perbedaan yang pertama, ya, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, 3 malam, sesungguhnya karena dosa dan ketidaktaatannya. Perhatikan, saudara tahu, sebenarnya Yunus berada di perut ikan. Itu adalah karya keselamatan karya keselamatan Tuhan yang menyelamatkan Yunus dari maut. Itu bisa kita lihat dalam Yunus pasal yang kedua. Ya. Jadi Yunus berbeda dengan Yesus. Yunus justru diselamatkan dari lubang maut. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal 2 nanti dalam pelajaran berikutnya, justru diselamatkan dari lubang maut melalui seekor ikan. Beda. Dan Yunus berada di perut ikan itu karena dosanya, karena ketidaktaatannya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, berada di perut bumi, dia mati karena dosa manusia. Ini perbedaan yang mendasar. Dan Alkitab catat. Mari kita perhatikan. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 katakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi jelas. Ya. Nah, saudara perhatikan. Itu yang perbedaan yang pertama. Yang kedua, Yunus yang hidup di perut ikan tidak pernah mengalami kebangkitan, tetapi dia dimuntahkan oleh ikan atas penentuan Tuhan itu setelah 3 hari, 3 malam. Tetapi Tuhan Yesus yang mati, dikuburkan, maka sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, kemudian dia dibangkitkan. Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita perhatikan, ini kesaksian Alkitab yang kita tidak bisa pungkiri. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yunus tidak pernah mati karena dosa bangsa Israel, tapi Yunus dihukum selama 3 hari 3 malam berada di perut ikan karena dosa-dosanya sendiri. Yang kedua, Yunus tidak pernah dibangkitkan karena dia tidak pernah mati. Tapi Yesus, apa yang Alkitab katakan? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi sangat jelas saudara, tidak ada persamaan yang sangat mendasar. Dari sisi gaya bahasa, kita harus memahami kata seperti. Ya, jangan hanya dipakai ya persamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat,
Tapi kata seperti dia hanya ingin menggambarkan kalau Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, maka Yesus berada di perut bumi. Tidak pernah dijelaskan bahwa Yesus tidak mati, tetapi Alkitab tadi sangat jelas bahwa Alkitab katakan bahwa Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Yesus dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahkan saudara, sesungguhnya jauh sebelum itu, kematian Yesus ya adalah kematian yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-33. Yohanes ke-19 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana Yohanes 19 ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mungkin bagi kita ini satu pembacaan yang biasa. Tapi saudara tahu, ini bukti bahwa Yesus telah mati. Ini juga bukti bahwa kematian Yesus ini telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kalau kita lihat dalam kitab Taurat Musa, coba kita lihat apa yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 33 itu sebenarnya merupakan penggenapan dari nubuatan yang dijelaskan dalam Keluaran 12 ayat 46. Keluaran 12 ayat 46 katakan demikian bagi kita hari ini. Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Lihat, domba Paskah, yaitu Yesus sendiri, telah dibuatkan. Bahkan tulangnya pun tidak boleh dipatahkan. Dan itu yang terjadi ketika Yesus mati. Ini yang kita bisa lihat. Jadi saudara, tidaklah benar ya kalau Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Memang betul-betul dia hidup. Dan itu sebagai tanda penyelamatan Tuhan melalui seekor ikan. Kemudian dimuntahkan. Tidaklah sama. Ya. Yesus berada di perut bumi, dia tidak mati. Tetapi Alkitab, sebagaimana penjelasan-penjelasan saya tadi jelas sekali. Baik yang sifatnya nubuatan, maupun apa yang dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Nah sekarang, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Sesungguhnya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, kita coba perhatikan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Saudara tahu, ya, ini bisa jadi menjadi alasan mengapa tanda Yunus, ya. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini. Justru kalau saudara baca ini, bukankah saudara teringat, ya, seperti itulah sesungguhnya yang terjadi pada zaman Yunus. Bahkan Yunus sendiri yang diutus oleh Tuhan menjadi orang yang tidak percaya, ya, menjadi orang yang tidak mau diutus Tuhan. Dan itulah sebabnya menurut yang dapat saya pahami, mengapa Yunus menjadi tanda yang dipakai oleh Yesus. Tetapi kalau kita mempelajari dari sisi sejarah Alkitab, ini juga menjadi salah satu bukti saudara, mengapa tanda Yunus? Karena ternyata kalau kita mempelajarinya Alkitab dalam diskusi, dalam sejarah, teologi dan seterusnya, salah satu kitab yang diragukan oleh para teolog-teolog yang tidak mau percaya tentang kebenaran Alkitab sebagai firman Allah yang 100% benar, yang diilhamkan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang memiliki nilai historitas. Ya, inilah salah satu yang diragukan.
Tetapi dengan pernyataan Tuhan Yesus ini, dia ingin mengatakan bahwa dahulu benar ada satu peristiwa, benar ada seorang nabi yang bernama Yunus. Karena ketidaktaatannya, ya dia dibuang ke laut, dan dari ambang kematian, dia ditolong oleh Tuhan melalui seekor ikan, dan kemudian dimuntahkan di kota Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, tanda Yunus yang diberikan oleh Yesus ini sebagai tanda bagi pribadinya. Dia ingin mengatakan kepada kita hari ini bahwa apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu benar-benar dapat dipercaya. Itu memiliki nilai historisitas yang tidak perlu diragukan. Sebagaimana peristiwa kematian Yesus. Yesus mati, dikubur, dan dibangkitkan. Itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Saya berharap dengan penjelasan singkat ini, kiranya dapat memberi pencerahan kepada kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa Yesus tidak mati. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, Yesus mati dan juga Yesus bangkit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.